rekaman gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengajar, lalu hasil mengajarnya itu direkam dan rekamannya itu diberikan sentuhan editan. Makanya pastikan nanti ketika membuat rekaman kegiatan pembelajaran, kalau misalnya Bapak Ibu terkendala untuk editing video, Bapak Ibu saya kira bisa dibantu oleh ya partner atau mitra atau teman yang bisa membantu dalam mengedit video. Jadi usahakan jangan apa adanya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi supaya nanti suaranya jelas, gambarnya jelas dan nyaman untuk disimak seperti itu. Nah ini kalau kita lihat ada tiga berarti ya Bapak Ibu ada tiga praktik mengajar ya, bahkan empat di sini ya. Yang pertama adalah praktek mengajar PBL PJBL, lalu ada praktek P5, lalu ada praktek dengan pendekatan DBL, dan yang terakhir adalah pendekatannya TIPEK. Nah, jadi kurang lebih ada lima, lima praktik yang Bapak Ibu harus siapkan di kegiatan PPL ini ya. Ada PBL, PJBL, DBL, terus apalagi TIPEK sama dengan P5. Nah, itu untuk praktek mengajarnya. Lalu ada juga yang namanya praktek PTK, yang mana praktek PTK ini harus berbeda dengan praktek modul ajar. Supaya judul PTK yang Bapak Ibu berikan kepada kita itu akan berbeda dengan satu sama lain. Kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya, itu yang namanya PTK satu kelas itu bisa dikatakan isinya sama Bapak Ibu ya. Nah, jadi supaya tadi ada perbedaan berbeda dengan modul ajar. Nah, makanya dari sekarang mungkin Bapak Ibu perlu dipastikan di sekolahnya perlu treatment apa untuk menyelesaikan masalah apa. Sebentar Bapak Ibu, ini sinyalnya agak labil. Oke, baik Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di eh, tabel hari kegiatan PPL ini. Nah, mulai hari ini sebetulnya Bapak Ibu sudah mulai ke yang praktik modul ajar PBL ya. Di hari pertama, kedua, dan ketiga. Lalu hari keempat, Bapak Ibu sudah praktek untuk yang PTK. Nanti hari kelima kita akan mereview dari hasil praktek PBL dan PTK Bapak Ibu. Hari ke-6 sampai ke-9, nah Bapak Ibu lanjut ke yang PJBL. Nanti hari ke-10 Bapak Ibu akan kita review bareng-bareng. Lalu hari ke-11 sampai ke-13 Bapak Ibu praktek dengan pendekatan DBL. Lalu hari ke-14-nya Bapak Ibu melakukan PTK siklus berikutnya. Tadi di hari keempat udah siklus pertama gitu ya. Nah, hari ke-15, hari ke-14 itu sudah mulai ke siklus berikutnya. Nah, hari ke-15 Bapak Ibu kita akan review bareng. Hari ke-16 sampai 19 kita akan praktek video lagi Bapak Ibu ya dengan pendekatan TIPEK. Baru nanti di hari ke-20 kita akan review. Nah, hari ke-21 kita akan berlanjut ke praktek PTK siklus berikutnya. Lalu hari ke-22 sampai ke-25 itu Bapak Ibu sudah praktek P5 PPRA, dan hari terakhir adalah review bersama. Nah, Bapak Ibu, untuk reviewnya, saya kira nanti kita tidak akan satu persatu di review ya, Bapak Ibu ya. Tapi kita menggunakan review sampling. Nah, di sini kan ada berapa orang, Bapak Ibu? 20 apa 19? Atau 21? 21, Pak. 21. 21 ya. Ini belum masuk semua berarti ya. Nah, nanti berarti dari 21 orang, ketika kita review, paling 2 sampai 3 orang saja yang kita review. Tapi catatannya itu berlaku untuk semua. Ya. Apalagi ini kan
lebih ke teknisnya ya Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu merekamnya, hasil rekamannya, lalu bagaimana modul ajar dengan praktek itu sejalan atau tidak. Nah, itu yang akan kita bahas bersama. Nah, tentunya selain itu, hal baru yang ada di PL kali ini ada yang namanya lembar kerja self assessment. Jadi Bapak Ibu nanti menilai diri sendiri juga setelah nanti mengajar, setelah nanti mengirimkan rekaman pembelajaran, Bapak Ibu menilai sebelum kita nilai. Bapak Ibu menilai dirinya sendiri berapa sih gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibunya juga sudah tidak pede, gimana kita yang nilai gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu di sini punya ya tadi hak untuk menilai diri sendiri, nanti tinggal disinkronisasi dengan nilai dari dosen maupun guru pamong seperti itu. Saya kira itu dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin kita akan Zoom tidak sering dari 26 pertemuan atau 26 hari di kegiatan PPL ini, kita paling cukup Zoom itu ya 5 kali ya. Ketika waktunya yang berwarna pink itu ya. Jadi 5 kali dalam 26 hari kegiatan PPL di batch 1 tahun 2024 ini. Itu mungkin Bapak Ibu pengantar yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu kalau ingin ditanyakan. Izin Pak, saya Pak. Izin kemana? Izin izin bertanya. Oke, mau kemana? Silakan. Ibu Saya Nur. Nursita. Ya, betul Pak. Saya tertarik dengan poin kelima tadi Pak. Ibu Nur dari sekolah mana? Saya dari Tanjung Pinang Pak, SD Negeri 9 Tanjung Pinang, Tanjung Oke, Pinang Kepri. oke. Gimana Bu? Pada poin 5 tadi Pak, catatan poin 5, praktik PTK dilakukan secara terpisah pada kelas yang berbeda dengan praktik modul ajar. Ini Iya, kalau selama ini kan saya pernah mendengar kalau PTK itu seiring dengan PPL ya Pak, kelas betul. PPL. Nah, berarti ini apakah ini sebuah pembaruan atau bagaimana? Kemudian memang awalnya kemarin saya berencana PTK itu beda kelas dengan PPL, cuma berbagai pendapat kan ada yang bilang oh harus sejalan begitu. Jadi mohon penekanannya lagi Pak, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian pertanyaan kedua, banyak satu dulu lah Pak. Iya, Makasih Pak. sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar, saya ada ini dulu nih. Ada iklan dulu. Recording in progress. Oke, Bapak Ibu, maksud dari PTK ini berbeda dari kelas modul ajar. Tadi Bu ya Pak ya. Jadi misalnya kalau modul ajarnya tentang apa, nah nanti PTK-nya itu kan apa sih tujuan dari PTK itu? Kan PTK itu adalah usaha yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam pembelajaran. Begitu bukan Bapak Ibu? Begitu kan Betul ya? Pak, betul. Nah, jadi Bapak Ibu PR-nya ya cari dulu masalahnya apa yang Iya, ditemukan dalam pembelajaran Bapak Ibu dan cari kira-kira apa yang bisa jadi solusi. Apakah media, iya. apakah
metode, apakah strategi, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksudkan supaya jangan nanti judul PTK-nya itu copy paste dengan judul modul ajar. Itu aja sih paling Bu, Pak ya, Iya, yang Pak. kita antisipasi gitu ya, supaya PTK-nya judulnya beda dengan modul ajar. Makanya kenapa harus berbeda? Ya tadi, supaya Bapak Ibu tidak kopas gitu aja dari judul yang ada di modul ajar. Makanya Iya. misalnya Bu Nursita, modul ajarnya yang pertama tentang apa? Yang PBL. Indahnya saling menghargai, Pak. Nah, kalau judul PTK kan nggak mungkin begitu ya. Iya, Ya, betul, Pak. jadi misalnya kalau judul PTK-nya itu apa ya? Saya metode talaki, Pak. Ya, misalnya apa namanya, peran metode talaki dalam meningkatkan apa? Hafalan Meningkatkan siswa. hafalan siswa Iya, atau penggunaan media apa dalam meningkatkan apa seperti itu. Jadi nggak mungkin judul materi modul ajarnya yang menjadi judul PTK Bapak Ibu. Jadi itu yang iya, baik, perlu Pak. digarisbawahi kenapa harus berbeza gitu ya. Ya, Pak. Itu yang pertama. Terus apa lagi pertanyaannya, Bu? Saya ini kan eh, ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6, Pak. Untuk PPL ini apakah satu kelas saja? Misal kalau kelas 5 ya kelas 5 semua, atau saya menyesuaikan dengan jadwal, misalnya aku pengen di kelas 5 atau nanti pindah kelas gitu. Boleh nggak, Pak, gitu? Itu kan nanti sesuaikan dengan modul ajarnya ya, Ibu ya. Ya. Ya, saya kira kelas itu fleksibel. Yang penting kok pentang ya. Yang penting itu sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu siapkan. Kalau Baik, modul Pak. ajarnya untuk kelas 1 ya jangan dipakai buat ngajar kelas Oh 2 iya, atau yang siap, Pak. lainnya gitu kan. Ya. Saya yakin kan ini kan Bapak Ibu butuh merekam ya, Iya, merekam betul. praktik pembelajaran. Dan itu kan harus disesuaikan dengan ketersediaan kelas gitu ya. Ya, betul, Pak. Jadi ya ini harus betul-betul disiapkan oleh Bapak Ibu. Seperti itu ya, Bu Nursita dan Bapak Ibu yang Iya. lainnya. Ya. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Halo, Monggo, monggo. di sini, Niki. Di sini, Pak. Ya, silakan. Misalnya gini, Pak. Eh, kita misalnya praktek mengajar dulu semuanya, kan itu ada rentannya tuh tanggal segini praktek PBL, siap itu PJBL, DBL. Karena kita menyesuaikan kelas, Pak, menyesuaikan kelas yang bisa. Terus saya kan juga lagi tempat kami itu lagi ada rencananya akreditasi minggu ini, tapi mundur-mundur gitu kan. Terus ada kegiatan banyak karena kan IT biasa kalau mau ini Maulid Nabi atau kegiatan-kegiatan Islam lebih banyak gitu. Boleh nggak misalnya pembelajarannya itu dalam 1 minggu, tapi nanti ketika hari ini harus di TJBL-nya dikumpul kayak gitu, Pak. Karena kan proses ngeditnya itu lama, masih meraba-raba juga gitu kan. Maksudnya praktek ngajar dulu semuanya, baru nanti kita edit, nanti jadwalnya kumpul PJBL, kumpul PBL kayak gitu boleh nggak, Pak? Karena kan kita minta bantuan, mungkin kalau kami kan ada tim media nih, kesediaan tim media dalam merekam kita gitu kan juga harus melihat peluangan waktu beliau, terus guru kelas juga apa harus bertanya dulu kayaknya bisa nggak untuk hari ini mengadakan seperti itu, mengadakan syuting videonya kayak gitu. Boleh nggak maksudnya sekaligus tapi nanti misalnya nih pas pas bisanya, contohnya bisanya hari ini nggak, maksudnya nggak on time gitu loh. Kalau misalnya bisa semua dalam waktu seminggu kita lakukan, nanti pas tinggal tugasnya diupload kita upload kayak gitu. Gimana itu, Pak? Saya kira ini Bu ya, tetap kan yang namanya ngajar itu harus sesuai dengan rencana ya. Nah, makanya dalam bahasa Korea rencana yo gitu kan. Bencana. Nggih, nggih, nggih. Bapak Ibu persiapkan modul ajarnya dengan baik. Lalu untuk rekaman praktik pembelajarannya, saya kira ya harus satu-satu. Modul ajar PBL baru praktek rekam. Modul ajar PJBL
praktek rekam, modul ajar DBL praktek rekam, modul ajar TIPEK itu ya, terus praktek rekam, dan yang terakhir modul P5 PPRKA itu ya praktek rekam. Jadi saya kira harus berbeda ya Bapak Ibu ya rekamannya. Untuk editing ya nanti ketika sudah direkam semuanya gitu kan. Makanya di skema ini atau di hari ini kan kelihatan tuh 1, 2, 3 praktek rekam. Hari keempat praktek rekam PTK. Hari kelima, nah kita review. Jadi satu-satu Bapak Ibu, jadi nggak langsung rekam lima-limanya, habis itu kita review bareng. Saya kira itu terlalu capek juga Bapak Ibu mengerjakannya. Jadi harapan saya satu persatu aja Bapak Ibu ya. Alon-alon asal klakson gitu kan. Oke, oke. Nah, Misalnya, misalnya nih di sekolah kami contohnya harusnya PJBL, tapi ada kegiatan ditunda. Gak apa-apa nggak Pak? Nggak on time gitu gimana? ya kan acara nggak bakal 3 hari ya Bu ya. Ya, Nah betul. makanya direncanakan betul itu. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo. Terkait teknik, Pak, untuk PPL nih, Pak, untuk durasi video, kemudian kan menyesuaikan dengan modul kita. Itu kan biasanya kalau modul kami biasanya 3 JP ya, Pak. Jadi apakah itu direkam semua, lalu diedit menjadi berapa menit? Apakah seperti itu, Pak? Terima kasih. Bapak Ibu udah dapat pembekalan belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum ada Belum. pembekalan, Pak. Oh, mungkin udah pada bawa bekal masing-masing kali ya. Nasi goreng, Pak. Wah, enak itu. Saya kira untuk rekaman ini maksimal 30 menit Bapak Ibu. Ya. Jadi kan Bapak Ibu ngajar mungkin yang direkam sampai 1 jam 2 jam gitu ya. Realnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu Iya. potong-potong menjadi cukup 30 menit lah maksimal. 20 sampai 30 menit. Eh, yang penting porsinya adalah lebih banyak dominan di kegiatan inti. Ya. Hmm. Jadi yang pendahuluan penutup, saya kira porsinya cukup 10% lah. Misalnya kalau 30 menit, 10%-nya berarti kan 3 menit. 3 menit pendahuluan, 3 menit penutupan, sisanya itu adalah kegiatan inti. Nah, jadi saya kira itu yang menjadi fokus Bapak Ibu ya. Jangan sampai 30 menit pendahuluannya 15 menit. Wah, itu kelamaan ya. Sampai 50% jadinya. Sedangkan yang kita butuhkan cukup 10% saja untuk pendahuluan dan juga penutup. Oke, saya kira itu ya Bapak Ibu. Monggo yang lain. Teman, aduh. Saya kira Zoom hari ini nggak usah lama-lama lah. Yang penting sudah lengkap semuanya, gitu kan ya. Sudah paham semuanya. Besok sudah mulai berburu rekaman pembelajaran. Karena hari kedua kan besok ya. Hari ketiga itu Bapak Ibu sudah harusnya sudah siap rekaman pembelajarannya. Jadi sudah yang PBL. Hari kedua rekam, hari ketiga edit, nah, hari keempat rekam lagi PTK edit, dan hari kelima kita bisa review bareng. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, waktunya mepet-mepet sekali. Tapi kalau nggak mepet begini nanti kan Bapak Ibu bisa lebih lama ya PPG-nya ya. Jadi ya mendingan kita maksimalkan waktu yang ada, biar cepat, yang penting selamat. Itu ya Bapak Ibu ya prinsipnya ya. Biar cepat, tapi tetap tepat ya, dan juga selamat seperti itu. Pak, izin, Maaf, Pak. Pak. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nah, Pak, misalnya, Pak, untuk hari Jumat kan kami nggak ada ngajar, Sabtu nggak ada ngajar, terus Senin Senin libur, terus Selasa peringatan Maulid Nabi itu. Jadi gimana itu, Pak? Kan harus baru hari Rabu ngajarnya. Nggak bisa bikin kelas diundang sendiri gitu Bu, pinjam kelas lain. Karena kan ini guru-guru juga untuk mereka ngejar materi untuk PTS juga gitu. Ya kan, tapi Kalau Bapak Ibu gitu. bisa minta tolong ya.
Kalau kita nunggu maulid, ya nanti keburu PJBL. Kapan kita waktu reviewnya? Itu ya. Kalau terlalu ya normatif seperti itu, nanti saya mereview apa? Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi cobalah sebelum berperang itu berusaha dulu gitu ya. Baru kalau sudah mentok banget, nah baru boleh pasrah gitu ya. Ini kan baru misalnya kalaunya bagaimana gitu kan. Tapi Bapak Ibu kan belum coba ngomong ke guru yang Pak, bersangkutan izin kan. izin Pak. Pak, Ngomong ke sekolah. izin bertanya, Pak. Bentar Ini ya Ibu Pak, ya, Mas Eli ngomong dulu. ayah. Ya, jadi saya kira usahakan dulu Bapak Ibu ya. Besok udah hari kedua, hari ketiga supaya nanti kita bisa segera untuk mereview yang Bapak Ibu buat. Oke, yang lain? Pak, izin ya Pak bertanya. Nah, Gini Pak, besok di sekolah kami Pak ada kegiatan Maulid Nabi Pak. Nah, Senin kan udah libur tuh Pak, Selasa baru kegiatan mengajar lagi. Jadi gimana tuh ya Pak solusinya Pak? ini sudah ada Pak Edo nih bergabung. Selamat datang Pak Edo, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore Pak Dokter. Ya. Siap. Ini saya udah ditanya berondongnya pertanyaan ini. Ini Islami banget Bapak Ibunya nih. Oh, ya, Banyak yang ya. maulid. Iya Pak, kebetulan Ah, besok ada acara Maulid Pak di sekolah kami Pak. Jadi Senin kan libur tuh Pak. Jadi Selasa baru bisa aktivitas mengajar lagi Pak. Jadi solusinya gimana ya Pak? nah. Kira-kira gimana Pak Edo nih? Oke, Win-win terima solusinya kasih. nih. Oke. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf tadi terlambat ngejar kehujanan Pak Dokter ini tadi. Siap. Ini demi ibu-ibu nih, jadi Bapak Ibu semua, jadi saya masuk ini. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terkait PPL ini kan mau nggak mau nih Bun ya, mau nggak mau kita harus membuat video. Mungkin kalau kita kan, maksudnya bukan kita ya, panitia yang tidak melihat kesibukan ibu dan bagaimana. Nah, ibu harus bisa mengatur, bisa juga ibu memanggil ke anak-anak kelas untuk membuat video, itu bisa dilaksanakan. Karena kalau enggak ya kan kita dibatasi oleh waktu untuk mereview PPL Bapak Ibu semua. Ya, jadi tinggal aja Bu, atau Ibu bisa memanggil, kalau memang mentok nggak bisa, di sekolah yang jauh-jauh, tetangga-tetangga bisa dibuatkan anak-anaknya suruh jadi siswa. Itu. Kalau harus menunggu sampai hari Selasa, itu habis waktunya itu Bu nanti. Kan kita ada batas waktu sampai sekian. Gitu kan. Ini kan 12 sampai 11 Oktober ya Bu ya. Ya Pak. Ya, untuk tahap 1 kan harusnya ada apa itu? Kita menilai Pak Askil. Ya, hari kelima itu. Hari kelima. Ya, mau nggak mau hari kelima berarti ini hari pertama. Hari Selasa ya, hari Hari Selasa. Selasa. Ya. Hari Selasa itu harus ada review 1 ya. Mm-mm. Nah, apakah Ibu bisa pagi-pagi Selasa bikin video, ngedit sebagainya, sorenya saya review, itu kan repot juga nanti Bu. Mm-mm. Ya kan? Nah, jadi bisalah untuk, karena saya juga nggak tahu yang ngatur kan panitia. Ya. Memang rata-rata ngambil. Nah, besok kan hari kejepit sebenarnya Bu ya. Pasti teman-teman sekolah itu mengadakan acara-acara itu kan ya. Karena sebenarnya nggak mungkin gitu kan ya. Karena sebentar lagi juga kita mau STS ya. Jadi pasti ngejar materi dan sebagainya. Tapi mau nggak mau ya Bapak Ibu harus mengaturnya itu kan ya. Bisa jadi kan hari besok setelah acara Maulid, yang di sekolah tadi ada Maulid, ya setelah Maulid anak-anak jangan pulang dulu itu kan ya. Karena anak-anak kan mungkin kalau ibu bilang bu guru, bapak guru mengatakan jangan pulang dulu ya anak-anak, tolong bantu ibu untuk membuat video, kamu jadi siswanya menjadi membuat video pembelajaran kan bisa. Kalau yang sekolahnya deket,
mood-moodnya deket, bisa juga hari Senin minta waktu 1 jam atau berapa itu sudah masuk. Kalau mentok-mentoknya tetangga-tetangganya berapalah gitu 10 siswa untuk jadikan siswa. Gitu aja Bun ya. Ya Bapak Ibu. Ya Pak, terima kasih. Kecuali kalau hari Selasa pagi Ibu bisa bikin video, bisa ngedit dan diupload siang sorenya gitu ya. Ya silakan. Gitu. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi luar